Bang Abalin. Bukan menang telak Bang, menang tipis tadi. Saya terima kasih dan mohon maaf agak telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu dan selamat malam. Saya agak pelan-pelan karena ini banyak calon pemimpin masa depan Republik Indonesia ada hadir di tempat kita ini. Kenapa Undang-Undang Dasar, saya ada di parlemen waktu itu sama Bang Idrus. Waktu itu kami bahas ini perkara. Kenapa sengketa pemilu PHPU itu 14 hari? Karena yang harus dibicarakan di MK itu adalah sengketa terhadap selisih atas jumlah suara dan lain-lain. Itu doang. Itu sebabnya 14 hari itu adalah waktu yang cukup bagi mahkamah untuk mendapatkan bukti-bukti dan fakta-fakta ketika diperlukan di mahkamah. Karena itulah Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan 4 hal fungsi penting dari MK. Yang pertama adalah menguji undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan tentang sengketa partai, memutuskan tentang partai politik, dan yang ketiga dan keempat itu adalah memutuskan terhadap sengketa dan perselisihan atas perolehan suara. Yang kedua itu adalah memutuskan kalau ada sengketa kewenangan antara lembaga, ya. Pembubaran partai, dan yang terakhir itu adalah masalah memutuskan pemilu, ya, sengketa. Dan satu kewajiban itu bila mana tadi itu ada pernyataan pendapat dari DPR, maka wajib hukumnya Mahkamah Konstitusi merespon pernyataan. Nah, itu jadi ada 4 kewenangan. Ya, jadi begini, karena itulah maka dalam perbedaan pendapat itu biasa. Dissenting opinion itu artinya perbedaan pendapat. Di DPR juga seperti itu. Saya 5 tahun ada di sana. Apapun pendapat, apapun yang disebut dengan kita membuat satu keputusan di parlemen itu, ada juga yang disebut dengan kita punya catatan-catatan terhadap perbedaan itu. Tetapi dalam setiap perbedaan itu yang dilihat adalah keputusan akhir. Itu sebabnya saya mencatat dengan baik. Perbedaan pendapat, dissenting opinion telah selesai. Yang dilihat itu adalah hasil keputusan mahkamah. Karena setiap orang boleh punya pendapat yang berbeda. Berubah jumlah. Berubah jumlah. Karena itulah maka saya ingin mengatakan bahwa tuduhan, kecurangan, dan politisasi bansos kepada pemerintah, kepada Presiden Joko Widodo sama sekali tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi. Apalagi tuduhannya, tuduhan terhadap nepotisme, ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu juga terkait dengan apakah bansos itu punya pengaruh langsung terhadap pemilih 02. Mahkamah memutuskan bahwa tidak cukup bukti. Dengan begitulah maka Mahkamah juga mengatakan bahwa apakah Presiden Joko Widodo dan pemerintahan punya cawe-cawe terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran. Mahkamah juga menolak. Jadi kalau hari ini, malam ini kemudian TV One membuat judulnya permohonan ditolak dan Prabowo Gibran menang telak, iya benar itu. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi itu tidak membicarakan tentang masalah bansos. Dalam sejarah Mahkamah Konstitusi baru pertama kali. Dan tidak ada Mahkamah Konstitusi atau penyelenggaraan pemilu di dunia seperti Indonesia. Yang ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Itu urusannya dengan pemilu. Sampai kepada Mahkamah Konstitusi, dia berurusan dengan PHPU. Apa urusannya? Jadi kalau malam ini TV One, saya baru malam ini datang. Tadi kan saya tanya sama Andrew, apa bahasan kita malam ini? Betul-betul saya tidak punya tahu apa judulnya. Tapi saya yakin karena Bang Abalin, catatan abang sudah banyak sekali. Dilanjutkan sesaat lagi Bang Abalin. Oke, terima kasih. Catatan demokrasi pemirsa.